Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Halimah. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, mari terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita membaca. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, amatilah tulisan berikut. Gambar yang paling kiri adalah BM Diah, yaitu salah satu tokoh proklamasi. Tulisan tengah adalah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, tulisan yang paling kanan adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas? Diskusikanlah dengan temanmu. Anak-anak, sekarang bacalah teks berikut. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Tulis alasanmu dan diskusikan dengan teman. Tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh kata tidak baku,
Nasihat, kata bakunya nasihat. Apotik, kata bakunya apotek. Cuman, kata bakunya cuma. Gubuk pakai huruf G, kata bakunya gubuk pakai huruf K. Kemudian kata jadwal, kata bakunya adalah jadwal memakai huruf W. Dengan menggunakan buku EYD, tentukanlah apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan adalah kata baku. Jelaskan jawabanmu. Diskusikan jawabanmu dengan gurumu. Bacalah teks sekali lagi, temukan informasi penting, dan tulis pada peta pikiran berikut ini. Kembangkan informasimu terkait dengan BM Diah dan naskah asli proklamasi dengan memperhatikan kata baku. Jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Informasi yang kamu kembangkan mengenai apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana BM Diah serta naskah asli proklamasi. Bacakan tulisanmu di depan kelompokmu. Mintalah mereka untuk memperhatikan kata baku dan kalimat efektifnya. Catatlah masukan dari teman dan gurumu. Perbaikilah tulisanmu apabila perlu. Anak-anak, ayo mengamati. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Bacalah teks berikut. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut. Kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Anak-anak, bacalah informasi berikut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan, seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wul. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop. 4.
Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. 5. Penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. 2. Bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. 3. Bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 4. Bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. 5. Bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. 6. Bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. 7. Menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Anak, buatlah kelompok, kemudian berjalanlah mengelilingi halaman atau lingkungan sekolah. Pilihlah satu jenis tanaman dan hewan. Amatilah habitatnya. Tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Silahkan tulisanmu dimasukkan dalam kolom yang berisi nama hewan dan tumbuhan, kemudian habitat, dan yang terakhir adalah manfaat bagi manusia. Diskusikanlah hasil pengamatanmu dengan teman sebelahmu. Apa yang kamu temukan berbeda dengan hasil pengamatanmu? Tulislah informasi pada tabel dalam bentuk tulisan. Anak-anak, ayo berdiskusi. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini di buku tugasmu. Kemudian, diskusikan jawabanmu dengan kelompokmu. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Sampaikan hasilnya kepada teman di sebelahmu. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai.
Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Nah, anak-anak, saatnya kerjasama dengan orang tua. Apakah keluargamu memanfaatkan tanaman dan hewan untuk kehidupan? Bagaimana habitat mereka? Lakukan perawatan terhadap tanaman dan hewan di sekitarmu bersama orang tuamu. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu rajin beribadah, giat belajar, dan jangan lupa sopan santun terhadap sesama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.